Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Frindat Mika. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai penagihan pajak dan sanksi-sanksi pajak. Oke, yang pertama, dasar-dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak kepada penanggung pajak. Dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dilunasi, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, terdapat 5 tindakan penagihan pajak. Dalam melaksanakan ketentuan penagihan pajak, jurusita pajak sebagai penagih pajak perlu melaksanakan serangkaian tindakan penagihan ini demi kelancaran penagihan pajak terhadap penanggung pajak, yaitu yang pertama, melaksanakan dan menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Seketika mengandung artian bahwa penagihan pajak dilakukan pada saat itu juga tanpa menunggu jatuh tempo. Sedangkan sekaligus mengandung artian bahwa penagihan pajak meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita melaksanakan penagihan atas utang pajak sebelum surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Apabila saat ditagih seketika dan sekaligus penanggung pajak belum membayar, maka jurusita pajak akan menunggu pembayaran dan pelunasan sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua, menerbitkan surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan merupakan surat yang diterbitkan pejabat atau pihak yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain sesuai dengan ketentuan penagihan pajak. Surat ini diterbitkan apabila dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah untuk memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Yang ketiga yaitu memberitahukan surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa harus dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2x24 jam. Yang keempat, melaksanakan penyitaan barang atau aset dengan surat sita. Surat sita merupakan surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2x24 jam penanggung pajak belum membayar dan melunasi kewajiban utang pajak. Penerbitan surat sita ini dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp75.000 dan ditanggung penanggung pajak. Tindakan penyitaan tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajak. Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajak sampai dengan dilakukan penyitaan.
Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa penduduk Indonesia dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Yang kelima, melaksanakan pelelangan. Pelelangan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan, utang pajak belum dibayar. Dalam hal penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan penyitaan, maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan pelelangan dan surat kabar dan biaya pada saat pelelangan. Selanjutnya, terdapat sanksi atas pajak penghasilan apabila tidak membayarnya. Penerapan sistem pemungutan pajak self-assessment sistem di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan negara kepada para wajib pajak untuk secara mandiri mendaftar, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Tentunya dalam pelaksanaannya, wajib pajak harus memiliki pengetahuan cukup terkait perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Ada baiknya setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki pendapatan atau penghasilan memahami peraturannya dan patuh membayar pajak penghasilan. Lalu, bagaimana ketentuan sanksi atas pajak penghasilan apabila tidak patuh membayar pajak? Jadi terdapat 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sekarang kita akan membahas mengenai sanksi administrasi tidak lapor SPT tahunan pajak penghasilan. Terdapat 3 macam sanksi administrasi, yaitu yang pertama, sanksi tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Seorang wajib pajak orang pribadi diharuskan tepat waktu lapor, apalagi jangan sampai tidak melaporkan SPT. Sanksi administrasi yang akan diterima dan dilunasi berdasarkan ketentuan PPh 21 adalah mendapatkan denda sebesar Rp100.000. Apabila terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan badan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000. Pada sejumlah pelanggaran perpajakan, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja. Yang kedua yaitu pengenaan bunga karena menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Yang ketiga yaitu sanksi kenaikan. Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan, jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Selanjutnya, kita akan mempelajari sanksi atas pajak penghasilan berupa sanksi pidana. Dalam perpajakan juga dikenal dengan sanksi pidana. Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan
sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana. Yang pertama yaitu denda pidana. Denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dengan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Yang kedua, pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh wajib pajak dan pihak ketiga. Ketentuan pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma, sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka tinggal bagaimana ketentuan mengenai denda pidana tadi diganti dengan pidana kurungan selama sekian waktu. Yang ketiga yaitu pidana penjara. Sanksi ini sama halnya pidana kurungan, yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak akan yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan wajib pajak.